Yonari adalah seorang pembawa berita cuaca di stasiun TV SBS. Ia mempunyai wajah biasa dan seorang pekerja keras demi membiayai adik laki-lakinya yang masih SMA. Nari jatuh cinta pada rekan kerjanya, seorang reporter bernama Lee Hwa-sin. Namun, cintanya bertepuk sebelah tangan. Hwa-sin tak pernah membalas cintanya, bahkan dia selalu bersikap kasar pada Nari. Dan Nari harus menanggung penderitaan cinta tak berbalasnya selama 3 tahun. Namun, perasaannya mulai goyah saat ia bertemu dengan seorang pria tampan, kaya, dan berhati lembut bernama Jung Won, yang ternyata adalah sahabatnya Hwa-sin. Sementara itu, Lee Hwa-sin adalah seorang reporter tampan yang kasar dan arogan. Ia merupakan teman kerja Nari di stasiun TV SBS. Namun, karena kejadian besar yang menimpa usaha kakaknya akibat pemberitaan yang dibawakannya, Hwa-sin dibenci oleh keluarganya. Bahkan, ibunya mengusirnya dan akhirnya ia melarikan diri ke Thailand sebagai koresponden asing di sana selama 3 tahun. Di saat-saat terakhirnya di Thailand, Hwa-sin bertemu kembali dengan Nari yang mendapat tugas sebagai penata rias dan juga penata busananya Hwa-sin. 한눈 팔지 마. 예? 나랑 일할 때는. Dan di sana juga ia melihat gelagat ketertarikan sahabatnya itu pada Nari. Dan Hwa-sin merasa tak nyaman karenanya. Di sisi lain, Go Jung Won adalah anaknya konglomerat dan ia juga mempunyai perusahaan sendiri yang bergerak di bidang fashion. Ia sering mensponsori pakaian mewah untuk para pembaca berita di SBS. Pertemuan pertamanya dengan Nari adalah saat ia duduk di kelas ekonomi di sebuah pesawat dengan tujuan Thailand. Ia tertarik dengan Nari karena keceriaan dan kepolosannya. 어차피 나는 신문 볼 거니까. Singkat cerita, setelah kepulangannya dari Thailand, Hwa-sin dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia mengalami kecelakaan kecil yang menyebabkan dadanya sakit. Dan dokter menyarankannya untuk dioperasi. Karena dokter menemukan adanya jaringan kanker di payudara Hwa-sin, persis seperti apa yang diperkirakan Nari sebelumnya. Saat itu, Nari secara tidak sengaja menyentuh dada Hwa-sin. Namun, Hwa-sin malah menuduh Nari yang bukan-bukan dan menganggapnya sebagai perempuan gampangan. Dan perkataan Hwa-sin tersebut melukai harga diri Nari. Ia kemudian memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan dadanya Hwa-sin dan menyudahi cinta sepihaknya selama 3 tahun kepada Hwa-sin. 저 더 이상 기자님 안 좋아합니다. 짝사랑 3년 전에 접었어요. 그게 할 짓입니까? Malangnya, saat dirawat sebelum operasi, Hwa-sin harus berbagi kamar dengan Nari, yang juga akan dioperasi pengangkatan tumor payudaranya di hari yang sama dengan Hwa-sin. Padahal, Hwa-sin tak ingin seorang pun mengetahui penyakitnya itu. Meskipun masih merasa kesal dengan Hwa-sin, Nari merasa iba saat mengetahui kalau Hwa-sin menderita kanker payudara. Hwa-sin yang pada dasarnya sikapnya nyebelin, tetap bersikap kasar pada Nari dan membuat Nari kembali kesal dan merasa diremehkan. Ia memutuskan untuk mengakhiri cinta sepihaknya pada Hwa-sin selama 3 tahun itu. Kemudian ia mencium Hwa-sin agar tidak ada lagi rasa sesal dan sisa cinta di hatinya. Namun bagi Hwa-sin, ciuman Nari itu punya makna tersendiri di hatinya. 뭐 해보니까 별것도 아닌 것 같은데요. 야, Derita Hwa-sin semakin bertambah dengan kematian kakaknya. Ia merasa bersalah karena telah menyebabkan usaha kakaknya bangkrut dan hidup menderita.
Tangisnya semakin pecah di hari duka itu saat ia melihat kedekatan Nari dan Jungwon. Singkat cerita, api cemburu mulai dirasakan Hwasin saat ia melihat sahabatnya begitu penuh perhatian pada Nari. Apalagi Nari juga terlihat tertarik pada Jungwon yang memang sifatnya berbanding terbalik dengan Hwasin. Meskipun demikian, Hwasin mencoba bersikap cool dengan menjodohkan mereka berdua dan berusaha menyembunyikan rasa cemburunya. Situasi semakin runyam. Saat menjalani terapi kankernya, Hwasin selalu didampingi Nari. Agar tidak diketahui orang, Hwasin berpura-pura mengantar Nari, sedangkan Nari sebagai pasiennya. Namun kedekatan mereka menimbulkan rumor di stasiun TV SBS kalau Hwasin dan Nari berkencan. Kebaikan serta perhatian Nari pada dirinya membuat perasaan suka Hwasin pada Nari semakin dalam. Padahal Nari sudah jadian sama Jungwon. 야, 쟤네 사귀냐? Sementara itu, Nari yang lagi berbunga-bunga karena Jungwon harus dihadapkan dengan perjodohannya Jungwon dengan Sojung. Sojung adalah salah satu reporter rekan kerja Nari di SBS. Rumor menyebar hebat di SBS kalau mereka sedang berkencan dan akan segera menikah. Nari merasa frustasi dan ingin mengakhiri hubungannya dengan Jungwon, padahal Jungwon juga menolak mentah-mentah perjodohan itu. Hwasin yang tidak tega melihat Nari sedih meyakinkan Nari kalau Jungwon bukanlah pria seperti itu, karena ia sudah mengenal Jungwon sejak lama. Hwasin juga memberitahu kalau Jungwon sedang mencarinya dan menelpon Nari sampai 100 kali. Dan ia kemudian mengantarkan Nari ke tempatnya Jungwon. Dan pada akhirnya Hwasin dapat menyatukan mereka kembali. Meskipun hatinya terasa sakit karena telah kehilangan cintanya Nari. Di sisi lain, Jungwon mulai menaruh curiga akan sikap Hwasin. Apalagi setelah tahu kalau Hwasin udah pindah ke apartemen di mana Nari juga tinggal di situ. Hwasin beralasan kalau kepindahannya itu adalah untuk mengawasi keponakannya setelah ayahnya yang juga kakak Hwasin meninggal. Dan secara tak sengaja, Jungwon mendengar bahwa Hwasin diam-diam menyukai Nari. Dan Nari dulu pernah menyukai Hwasin selama 3 tahun, namun cintanya tak berbalas. Dan kemudian Jungwon dengan marah meminta Hwasin agar tidak memberitahu Nari tentang perasaannya itu. Dan mereka tetap berteman. Meskipun berat, Hwasin menyetujui permintaan Jungwon. Sementara Nari yang tidak tahu menahu tentang perasaan Hwasin padanya masih dengan setia menemani Hwasin berobat. Meskipun ia telah berpacaran dengan Jungwon dan tidak lagi menyukai Hwasin seperti sebelumnya. Perhatian dan kepedulian Nari pada dirinya membuat Hwasin semakin menderita. 여자들 그런 사람들이 오는 거래잖아. 어? 겁먹지 마요, 기자님. Sampai pada suatu hari, secara tak sengaja, Nari yang saat itu sedang mencari adik tirinya masuk ke kamarnya Hwasin dan mendapati dinding di kamar itu dipenuhi dengan gambar-gambar kartun yang bertuliskan I love you Pionari. Mengetahui kalau Nari melihat gambar tersebut dan sudah mengetahui perasaannya, Hwasin yang tidak suka melihat Nari malah menghindarinya, akhirnya berterus terang pada Nari tentang perasaannya. Namun, Nari yang sudah terlanjur sakit hati dan lelah dengan cinta sepihaknya kepada Hwasin, meminta Hwasin untuk berhenti menyukainya. Karena kini ia mencintai Jungwon. 버려요, 기자님. Agar tidak goyah dengan perasaannya pada Hwasin, Nari selalu mencoba menghindari bertemu dengan Hwasin. Sedangkan Hwasin malah sengaja menggodanya dan pantang menyerah.
sama seperti yang Nari lakukan 3 tahun yang lalu. Dan untuk menarik perhatian Nari, Huasin sengaja mangkir dari pengobatannya. Meskipun kesal, Nari memaksa Huasin untuk ke dokter bersamanya. Dan pada saat itulah, Nari memarahi Huasin habis-habisan dan menganggapnya pria brengsek karena ingin merebut dirinya dari Jungwon, sahabatnya. Namun kemudian, sesuatu terjadi di luar kesadaran mereka dan mengubah segalanya. Meskipun Nari selalu mengingatkan dirinya untuk tidak goyah pada Huasin. Singkat cerita, sejak kejadian itu, Nari menyadari kalau dirinya masih menyukai Huasin. Namun, ia juga merasakan hal yang sama pada Jungwon. Ia merasa bersalah pada Jungwon, karenanya kemudian ia mengakhiri hubungannya dengan keduanya. Dan karena perasaan bersalahnya, Nari berjanji pada keduanya kalau ia akan hidup melajang seumur hidupnya. 1 bulan kemudian, mereka bertiga kembali bertemu. Huasin yang diskor selama 1 bulan karena menyalahgunakan fasilitas kantor demi kepentingan Nari kembali bekerja. Dan Jungwon yang menenangkan diri ke luar negeri juga kembali ke Korea. Nari mengira keduanya telah berdamai dan sudah melupakannya. Namun, mereka malah mengacaukan kencan buta Nari. 아니에요. Meskipun pada akhirnya Jungwon mengetahui kalau Huasin menderita kanker payudara, mereka tetap bersaing untuk memperebutkan Nari. Dan demi menjaga agar Huasin dan Jungwon tetap berdamai, Nari memutuskan menerima usulan mereka untuk tinggal bersama bertiga selama 1 bulan, agar Nari dapat menentukan pilihan kemudian. Dan dalam prosesnya, Nari mendapati kalau sifat dan sikap Jungwon jauh berbeda dengan Huasin. Jungwon baik dalam segala hal, sedangkan Huasin sangat pemarah dan arogan. Namun, Nari tak pernah merasakan kecemburuan pada Jungwon. Sebaliknya, Nari sangat marah saat melihat Haejin sedang mencium Huasin. Dan kemarahan Nari itu kemudian disambut sukacita oleh Huasin. Dan melihat reaksi senang Huasin, Nari kemudian menyadari kalau dirinya sedang cemburu. Atas dasar itulah, Nari kemudian memilih Huasin dan memutuskan Jungwon. Awalnya, Jungwon tidak dapat menerima keputusan Nari. Namun kemudian ia menerimanya dan meminta Nari untuk membahagiakan Huasin. Dan cerita ditutup dengan pernikahan Huasin dan Nari yang bahagia. 누구나 사랑을 하지만 아무나 사랑을 지키진 못합니다.